Halo, perkenalkan saya Krisda Tindaun, kelas 12 IS1 SMA Swasta Asisi Siantar. Di sini saya akan membahas materi laporan keuangan laba rugi perusahaan dagang. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Thank you. Baik, materi pertama A. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya untuk suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih antara pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, selisihnya disebut laba. Sebaliknya, jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Ada dua komponen laporan laba rugi komprehensif, yaitu 1. Laba rugi, 2. Pendapatan komprehensif lainnya. Komponen utama laporan laba rugi komprehensif disajikan dengan menggunakan metode beban fungsional. Baik, komponen tersebut yaitu beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, pendapatan lainnya, beban lainnya, biaya keuangan, bagian laba atas entitas asosiasi dan ventura bersama, laba rugi sebelum pajak, beban penghasilan pajak, laba rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan, dan lain sebagainya. Fungsi laporan laba rugi yaitu menunjukkan performance atau kinerja keuangan perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan, cukup membaca dan menganalisa laporan laba rugi, kita akan tahu kondisi perusahaan antara lain berapa keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan berapa periode bersih yang diderita perusahaan dalam periode tertentu. C. Jenis-jenis laba usaha. 1. Laba kotor. Laba kotor adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan HPP atau harga pokok penjualan antara lain bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan pembantu. 2. Laba operasi, yaitu laba yang diperoleh setelah pengeluaran untuk biaya-biaya operasi perusahaan. 3. Laba sebelum pajak. Jenis-jenis laba ini bila diilustrasikan dalam sebuah gambar adalah sebagai berikut. Dapat kita perhatikan penjualan bersih 5.000, HPP 2.400, laba kotor 2.600, biaya operasi 1.000, laba operasional 1.600, dan lain sebagainya. D. Format laporan laba rugi. Format laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Ada penjualan, harga pokok penjualan, biaya-biaya, pajak, bunga, penyusutan. Gambar di atas menunjukkan format dasar profit dan loss statement. Jadi, komponen utama profit dan loss statement itu atau terdiri dari penjualan, penerimaan, dan juga sebagai berikut. Kita perhatikan tabel berikut. Ada penjualan, harga pokok penjualan, laba rugi kotor, laba rugi operasional, pajak, setelah pajak. Dari contoh laporan di atas, laba rugi bersih diperoleh dengan proses penghitungan sebagai berikut. Diawali dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan merupakan laba rugi kotor. Laba rugi kotor dikurangi beban atau biaya-biaya operasi menghasilkan laba rugi operasional. Laba rugi sebelum pajak dihitung dari laba rugi operasional ditambahi dengan pendapatan lain bersih, sampai akhirnya didapatkan laba rugi bersih. Komponen laba rugi. Ada 12 elemen utama. Yang pertama itu pendapatan, yang merupakan jumlah pendapatan yang diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari jumlah diskon dan rabat volume. 2. Beban pokok penjualan, yang merupakan biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode, seperti berikut. Yang ketiga, penyajian beban usaha, yang merupakan beban kegiatan utama. Yang keempat, pendapatan lainnya, yang merupakan pendapatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Yang kelima, biaya keuangan, yang pada umumnya adalah biaya yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Yang keenam,
bagian laba rugi entitas atau ventura bersama yang merupakan partisipasi perusahaan yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan. 7. Beban penghasilan pajak yang merupakan jumlah aggregate pajak kini atau current tax. Yang ke-8 itu laba rugi operas yang dihentikan yang disajikan sebagai suatu jumlah. Yang ke-9 itu laba rugi periode berjalan, menghitung jumlah total pendapatan dikurangi beban. 10. Pendapatan komprehensif lain. 11. Penyajian pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain. Ke-12 itu laba rugi per saham dasar dan dilusian yang menyajikan periode sajian sebagai berikut, yaitu laba rugi per saham dasar. Yang kedua itu laba rugi per saham dilusin. Yang ketiga itu dalam hal laba per saham dasar dan dilusin sama, maka keduanya dapat disajikan dalam satu baris pada laporan laba rugi komprehensif. Cara membuat laporan laba rugi perusahaan dagang, yaitu pahami dan kuasai format profit dan loss statement. Kedua, pahami dan kuasai elemen-elemen profit dan loss statement. Ketiga, pahami dan kuasai teknik menghitung saldo elemen-elemen penyusun profit dan loss statement. Cara untuk menghitung saldo tiap-tiap elemen sebenarnya terserah Anda. Dan di zaman milenial ini, sudah banyak tersedia alat bantu yang bisa digunakan untuk memudahkan proses penghitungan ini. Seperti dengan menggunakan Excel dan atau software akuntansi seperti Miob Accounting, BE Accounting, Zahir Accounting, dan Subfico. Baik, kita pergi ke contoh laporan laba rugi. Kita perhatikan pernyataan berikut. Terdapat modal pemilik 25 juta, utang usaha 5 juta, piutang usaha 10 juta 500, kas tunai 15 juta 250, tanah 25 juta, biaya administrasi dan umum 7 juta 700, dan lain-lain. Baik, kita perhatikan inilah dia laporan laba rugi. Dan biasanya ini kurang digunakan. Tapi inilah contohnya. PT 1 Hati laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Baik, sekian. Terima kasih.